Nggak apa-apa. Terima kasih semuanya. Hari ini saya singkat saja, saya tidak tahu akan ada doorstep. Tadi baru saja hadir ya untuk mendukung program-program yang sudah dilakukan oleh dari Kemendikbudristek sebelumnya. Terima kasih sekali dari program vokasi untuk mendukung dan inovasi digital terutama sekali bagi kaum perempuan. Senang sekali juga sudah bisa bertemu langsung dengan para pengikut bootcamp dan juga bisa berbincang bersama bagaimana kita bisa secara menyeluruh meningkatkan inovasi-inovasi kita dan juga mendukung secara struktural apa yang bisa kita lakukan supaya semakin banyak partisipasi yang berkualitas dari kaum perempuan. Tentu saja ini adalah bagian yang sangat inti dari antara perguruan tinggi dan penggunaan artificial intelligence. Kalau saya lihat artificial intelligence itu sangat berpengaruh terhadap dua fungsi. Fungsi pertama itu adalah meningkatkan efisiensi. Jadi bagaimana dalam penimbangan ilmu, dalam belajar mengajar itu kita bisa meningkatkan efisiensi dengan menggunakan digital tool termasuk artificial intelligence. Dan yang kedua itu adalah fungsi artificial intelligence itu untuk meningkatkan pribadi manusianya, mengembangkan pribadi manusianya. Saya berikan contoh yang sederhana ya, yang kebetulan buat saya sangat terpikir itu misalnya saya sebagai ilmuwan itu selalu menggunakan Google Scholar. Nah, dulu sebelum ada Google Scholar itu kan sangat susah cari paper untuk mempertemukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sekarang dengan adanya Google Scholar itu setiap hari itu pasti lihat Google Scholar untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan, mengadakan riset-riset dan melihat apa yang sudah dilakukan di ilmu ke situ. Dan itu meningkatkan efisiensi saya dan juga mengembangkan diri saya sebagai pemikir dan ilmuwan untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan di situ. Nah, yang tentu saja yang ingin kita galakkan dari kementerian itu adalah penggunaan digital yang sungguh-sungguh meningkatkan efisiensi bagi semua orang, apakah itu mahasiswa, apakah itu dosen, apakah itu administrasi seperti rektor di perguruan tinggi, meningkatkan efisiensi dan juga untuk pengembangan diri ya. Jadi dan ini juga tentu saja pertanyaan yang sama harus kita tanya, apakah kita itu waktu menggunakan AI itu sungguh meningkatkan efisiensi atau justru menurunkan efisiensi? Kalau terlalu banyak yang harus diupload, terlalu banyak administrasi di app itu justru menurunkan efisiensi. Nah, itulah pertanyaan yang penting. Dan apakah itu mengembangkan diri, membuat kita menjadi semakin lebih kritis, semakin lebih kreatif, atau justru menurunkan kita? Nah, itu kembali pertanyaan kepada kalau kita menggunakan ChatGPT itu sebenarnya kita mengembangkan diri atau menurunkan diri. Nah, itu juga menjadi sangat penting. Inilah yang terjadi antara AI dan pendidikan tinggi. Prof, kalau tidak ada beda mendukung partisipasi perempuan dalam teknologi? Karena ada terutama STEM ya, karena ada tantangan struktural. Jadi secara struktural itu kesempatan yang ada bagi perempuan itu lebih sedikit daripada kesempatan yang ada untuk laki-laki. Untuk di pendidikan sebenarnya tidak secara struktural ya. Jadi pendidikan di Indonesia itu diberikan kesempatan yang sama bagi para perempuan dan laki-laki. Namun kalau kita lihat dari segi sosialisasi, misalnya di Indonesia kita masih banyak yang berpendapat bahwa kalau kaum wanita cukuplah sampai situ saja pendidikannya, sehingga tuntutan atau harapan dari keluarga itu biasanya ya udah sekolahnya sampai situ saja. Nah, dan kalau kita sudah menjadi ibu rumah tangga, itu akan sulit bisa langsung berpartisipasi di pekerjaan karena untuk mengatur keluarga itu perlu tantangan lain. Jadi itu tantangan strukturalnya. Jadi bukan kemampuannya, tetapi tantangan struktural. Tapi tantangan struktural ini menjadi sangat penting, termasuk harapan-harapan atau bimbingan-bimbingan untuk kita bisa
harapan untuk bagaimana suatu wanita itu bisa memenuhi potensi yang optimal seoptimalnya. Itulah menjadi tetap harus ada. Saya ingin ini termasuk dalam Kemendikti-Saintek untuk meningkatkan inovasi dan pemikiran ini pada tanggal 28 November hari Kamis ya. Hari Kamis ini akan ada suatu event yang sangat besar. Ini saya mengundang Times 100 Scientist, fisikawan Rob Myers untuk memberikan kuliah umum mengapa kita harus eksplorasi di dunia riset, sains dan teknologi untuk bisa membangun ekonomi negara. Saya harap semua jenjangan ini akan disiarkan live dari Kemendikti Saintek. Saya pun juga akan di situ memberikan sambutan, tetapi yang penting sekali ini dari Rob Myers ini akan didatangkan ke Indonesia. Beliau akan datang ke Indonesia, ke Bali tanggal 28 November, dan beliau akan memberikan kuliah umum. Semoga semuanya bisa melihat bagaimana itu sungguh kita bisa membangun ekonomi negara lewat partisipasi dengan pembangunan sains dan teknologi. Terima kasih. Prof, soal unggulan untuk itu AI jauh lebih hebat dari kita manusia. Nah, seperti face recognition atau tools yang lain. Tetapi yang di general artificial intelligence inilah yang manusia sebenarnya sampai sekarang pun masih lebih hebat dari AI. Tetapi kembali tantangannya apa? Artificial intelligence itu yang di general artificial intelligence seperti LLM, GPT itu adalah mesin statistik. Maksudnya apa? AI yang seperti LLM yang paling bagus itu mereka mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, dan dari data yang sebanyak-banyaknya itu menghitung dengan algoritma yang khusus ya apakah rangkuman atau rumusan dari data itu. Itulah sebabnya LLM misalnya sangat berguna sekali untuk dipakai misalnya di bidang kesehatan untuk bisa memproses, untuk bisa menjawab pertanyaan siapakah yang kemungkinan akan mendapatkan kanker. Ini bisa dijawab oleh artificial intelligence dengan mengumpulkan data-data dan dari data itu statistik, dan kemudian itu akan diolah oleh algoritma yang bagus dan itu akan memberikan jawaban. Tantangannya apa? Statistik dan data. Jadi kalau datanya itu ada bias, hitungan akhirnya juga ada bias. Nah inilah yang menjadi tantangan